Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik sebagai salah satu tugas saya guru penggerak. Dan untuk supervisi akademik ini ada 3 tahap. Yang pertama praobservasi, yang kedua observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Untuk praobservasinya ada beberapa pertanyaan yang nanti Bu Barja jawab ya. Sudah siap Bu Barja ya? Ya, siap Bu. Baik Bu Barja, apa tujuan pembelajaran pada observasi kali ini? Tujuan pembelajaran yang saya tentukan adalah peserta didik mendiskusikan ide-ide seni budaya Indonesia untuk mendiplomasi lunak dengan tepat. Jadi anak memahami bagaimana cara diplomasi lunak dengan menyampaikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Berarti tujuan pembelajaran itu memahami seni budaya Indonesia untuk diplomasi lunak dengan cara berdiskusi ya Bu Barja ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, apa saja area pengembangan yang hendak dicapai? Area yang ingin saya kembangkan adalah anak mampu dalam mencari ide-ide pokok di suatu bacaan, video maupun gambar-gambar yang saya berikan. Kemudian anak juga mampu berdiskusi, menyampaikan ide-ide mereka melalui budaya-budaya yang ada di Indonesia untuk menjadi diplomasi lunak, sehingga budaya Indonesia terkenal di dunia. Jadi meningkatkan kemampuan itu dengan mencari ide pokok ya, dalam bentuk baik bacaan maupun video dan juga gambar ya. Dan juga anak bisa mengetahui cara diplomasi lunak melalui budaya Indonesia. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, strategi apa saja yang sudah Bu Barja siapkan? Baik, strategi yang saya siapkan pertama untuk anak-anak itu memiliki kesadaran penuh yang mindfulness. Saya akan menerapkan pendekatan stop, di mana nanti kita menerapkan dengan menggunakan musik. Kemudian itu untuk pengembangan sosial emosional. Kemudian pendekatan pembelajaran yang saya terapkan adalah diferensiasi, di mana nanti saya menyediakan media berupa video, gambar kerja, dan sumber belajar lainnya ya. Kemudian untuk konten tadi video, bacaan, kemudian gambar-gambar. Untuk proses, saya menyiapkan sebuah gambar dan video dan pembacaan tersebut. Nanti anak-anak akan mempresentasikannya di depan kelas. Kemudian anak-anak juga bisa menghasilkan sebuah keputusan di mana ide-ide pokok itu ada mereka dapat gitu ya dari bacaan ataupun gambar-gambar ataupun video yang mereka lihat. Oke, baik. Strateginya berarti yang pertama adalah pendekatan untuk pengembangan sosial emosionalnya dengan metode stop ya, dan juga pembelajaran diferensiasi baik konten, proses, dan produk ya. Baik Bu Barja, untuk observasinya kita akan melaksanakan di hari Senin ke depan. Bu Barja mohon dipersiapkan, sampai ketemu di hari Senin depan. Terima kasih. Baik, mengawali pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita membacakan doa terlebih dahulu. Pada kelas dimohon untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk kelas? Oli, ada beritanya ya? Oli kenapa? Sakit. Nanti rumahnya dekat, tolong ditengok ya. Sambil pulang sekolah ditengok, Oli sampai apa? Baik, anak-anakku semua, untuk memulai pembelajaran kita, ya, sebelum belajar nih,
mau merefleksi diri dulu. Bayangkan tadi pagi apa yang sudah kalian lakukan. Yuk kita stop dulu. Jangan mikirin pelajaran dulu. Pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Tenang dan tenang. Dengarkan alunan musik. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan perlahan. Bayangkan pagi-pagi kalian bangun pagi dengan penuh semangat, mandi, sholat, kemudian kalian menemui ibu kalian. Ingat-ingat pesan beliau ketika kalian akan berangkat sekolah. Bagi kalian yang mendapatkan peringatan, omelan, ocehan orang tua kalian, ambil itu adalah sebuah pelajaran untuk kalian agar kalian menjadi anak yang baik. Buang rasa marah pada mama kalian ketika marah di pagi hari ini. Kemudian maafkan segala perkataan orang tua kalian yang membuat kalian merasa sakit. Kemudian dengarkan alunan musik ini. Dengar baik-baik dari alunan musik ini apa yang kalian dengar. Perlahan-lahan buka mata kalian. Perhatikan apa yang kalian lihat di sekeliling kalian. Suara ibu sama musiknya. Tenang. Ya. Kemudian kamu, Natasha, apa yang kamu lihat setelah membuka mata? Si Rangga. Apa dengan Rangga? Nggak tahu, jangan mereka Buka mata lihat muka teman kamu. Wow. Baik, oke anak-anak, kita semangat lagi belajarnya. Sudah lupakan masalah-masalah yang muncul di rumah. Maafkan segala kesalahan-kesalahan orang tua kalian dan kalian juga harus memperbaiki diri kalian. Baik anak-anak, yuk kita lanjut materinya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tujuannya adalah kamu harus bisa mencari ide-ide budaya Indonesia untuk diplomasi lunak. Ya, yuk sebelum belajar, ibu mau kamu menyanyikan lagu nasional. seni budaya dari Banten yang tidak dapat dibaca. K-pop dari mana? Korea. Apa lagi? Apa? Apa? Lightstick. Apa lightstick? Lightstick. Lampu. Stick lampu ya? Ya. Apa? Operasi
Siapa yang gantian dong? Siapa yang mau baca? Salah satu negara yang sangat sukses menjalankan diplomasi lunak adalah Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan secara serius mendukung inklusi kreatif. Banyak kalangan di Indonesia. Iya. Kalangan mana? Anak-anak, remaja, apa dewasa? Tua? Banyak kan? Remaja. Untuk melakukan diplomasi lunak melalui seni budaya, makanan, pariwisata, dan lain-lain. Keberhasilan gelombang Korea sangat dipengaruhi oleh kerjasama yang baik dari semua pihak. Pemerintah yang mendukung dan pelaku industri kreatif yang bekerja keras menghasilkan karya terbaik. Indonesia. Apa yang kamu ketahui dengan gambar pertama? Tari apa? Tari saman. Nah, tari saman ini diperkenalkan oleh penduduk Indonesia ke luar negeri. Karena tariannya unik, ya. Kemudian ini. Nah, siapa yang tidak suka rendang? Apika nggak suka rendang. Ini, kalau ini apa? Apa? Pipa dari mana? Dari Papua. Tapi seperti alat di ini juga ya, di Marawis ya. Kalau di Marawis namanya apa? Apa? Oh gitu. Lanjut. Nah, ini seni musik. Ada yang kenal? Siapa ini? Ini juga nih musik India terkenal nih. Musik India, musik dangdut. Ada di Indonesia. Siapa ini namanya nih? Lagunya ini kamu apa? Apa? Enggak dan jangan. Ini menjelaskan tentang B.J. Habibie. Nama lengkapnya Bang Habibie. Tanggal lahirnya Kamis 25 Juni 1936. Hobinya membaca. Istrinya Hasri Ainun Besar. Agamanya Islam. Tempat lahir Parepare. SD Parepare. Pendidikan B.J. Habibie. SD Parepare. SMP 5 DN SMA Besan Dago. S1 ITB, S2 RWTH Jerman, S3 RWTH Jerman.
B.J. Habibie bisa terkenal gitu ya. Dia bikin pesawat di Jerman. Asri Ainur Bersari Wabarakatuh. Demikian dari Halo. Hai. Tepuk semangat. Oke, baik anak-anak, tadi dari hasil diskusi sudah bagus semua ya, sudah bisa menyampaikan tokoh-tokoh di Indonesia yang sudah terkenal di luar negeri, di mancanegara juga ya. Selanjutnya itu merupakan salah satu diplomatik lunak yang bisa pemerintah nanti kembangkan lagi di bidang yang lainnya. Baik anak-anakku, tadi diskusi tadi cukup menarik. Tiap kelompok menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, dan Ibu harap apa yang sudah kalian kerjakan tadi bisa kalian pahami apa itu diplomatik lunak dan ide-ide apa saja yang muncul yang bisa dikembangkan untuk memperkenalkan diplomasi lunak. Apa sih yang diplomasi lunak? Senang nggak belajar diplomasi lunak? Pada saat kalian buat kerja kelompok di diskusi, ada masalah yang muncul? Hah? Ada nggak? Apa? Oh, ada yang tidak aktif ya? Iya. Nanti yang tidak aktif harus lebih aktif. Apalagi? Hah? Kenapa? Kurang kompak. Oh, ada yang kurang kompak juga. Berarti nanti harus lebih kompak lagi ya. Kemudian bagaimana nih Ki perasaan Rizky setelah mempelajari materi ini? Seru. Senang. Jadi bisa. Aku pasti bisa. Baik, cukup pelajaran hari ini Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barza, ya, Barza, kemarin kita sudah melakukan pendekatan berobservasi dan juga saya sudah melakukan observasi yang mengamati Bu Barza di kelas. Dan untuk kali ini kita akan berdialog pasca observasi di mana kita merefleksi ya apa saja yang sudah Bu Barza lakukan selama pembelajaran dan juga kita sama-sama mengetahui flashback gitu ya selama proses pembelajaran. Baik Bu Barza, selama proses pembelajaran kemarin bagaimana perasaan Bu Barza? Kemarin itu saya merasa sedikit gugup. Memang saya mengajarkan saya gitu ya, dan anaknya adalah supervisor yang mengamati saya. Mudah aja sih, cuma selanjutnya seiring waktu terbiasa. Berarti ada merasa sedikit gugup ya Bu karena diamati oleh rekan ya, padahal rekan sendiri. Baik Bu Barza, kemudian Bu Barza bisa ceritakan kembali apa yang telah Bu Barza lakukan selama proses pembelajaran kemarin? Yang sudah saya lakukan sesuai dengan percakapan observasi kemarin ya Bu Ida, saya ingin mengembangkan kemampuan anak dalam mencari ide pokok
waktu itu saya melakukan proses pembelajaran diawali dengan membaca doa, mindfulness dengan pendekatan stop. Kemudian saya juga memberikan pembelajaran diferensiasi pada anak-anak. Kemudian juga ada games ya. Dan juga untuk mengaktifkan siswa mereka berdiskusi kelompok. Itu sih yang kemarin saya sudah lakukan. Oke. Yang saya amati juga selain mubarzah menggunakan teknik stop ya, juga tadi games, juga Mubarzah sudah menggunakan pendekatan berdiferensiasi ya. Diferensiasi, kemudian SD juga menggunakan sosial emosional yang sudah saya lakukan kemarin. Nah, untuk pendekatan di berdiferensiasi kemarin saya lihat Ibu sudah menggunakan konten, referensi konten, proses juga produk ya. Di mana kontennya itu Ibu tidak hanya melalui video saja, tapi Ibu juga menggunakan bahan ajar ya atau bahan bacaan yang digunakan anak untuk menjadi referensi ketika untuk diskusi seperti itu ya Bu ya. Berarti untuk prosesnya ada diskusi juga mengamati video, menyimak video, kemudian kalau masalah gamesnya itu ada tebak kata, terus untuk produknya, diferensi produknya Ibu juga sudah membuat mendiferensikan anak sesuai dengan gaya belajarnya, baik itu yang audio dia membuat biografi ya Bu ya. Dan untuk yang visual dia membuat semacam peta konsep ya. Kalau yang kinestetik dia seperti menempel gambar yang sudah Ibu sediakan kemudian dijadikan suatu hasil yang bisa teman-teman lain lihat gitu sebagai media ya, media pembelajaran. Baik Bu Barja, kemudian ketika proses pembelajaran adakah hambatan atau kendala yang Ibu hadapi? Yang saya hadapi masih ada anak yang aktif yang pada saat melakukan diskusi kelompok. Jadi hanya anak-anak yang memiliki kemampuan lebih aja tuh, yang lebih menguasai di kelompoknya, tidak berbagi tugas sih yang saya lihat kemarin. Kemudian juga ada anak yang tidak bertanggung jawab. Jadi karena dikerjakan oleh beberapa anak dalam satu kelompok, akhirnya anak yang satu ini tidak fokus gitu. Kurang bertanggung jawab lah. Menurut Bu Barja tadi hambatan tadi adanya kurangnya berperan, seluruh siswa atau kurang terlibatnya dan hanya salah satu mungkin 2 orang yang bertanggung jawab saja di antara satu kelompok tersebut. Kira-kira apa penyebabnya sehingga terjadi hal seperti itu? Kalau menurut saya sih mungkin ketua kelompok kurang membagi tugas pada rekan-rekannya, sehingga akhirnya karena mungkin kemampuannya itu dianggap kurang oleh ketua kelompoknya, sehingga kemudian itu tidak dilaksanakan dengan baik, yang tidak mendapatkan tugas akhirnya kurang fokus pada saat belajar. Mungkin solusi ke depannya saya melakukan pendekatan lagi pada tiap anak untuk memberikan pemahaman bahwa setiap mengerjakan tugas kelompok itu harus berbagi tugas, kemudian mendorong temannya yang mungkin kemampuannya kurang dari anak tersebut, jadi menjadi teman sejawat mungkin ya, teman sejawat guru sebaya gitu di kelompoknya, jadi anak itu semua terlibat. Itu sih yang saya ingin lakukan. Tadi alasannya atau penyebabnya itu mungkin karena kurangnya pembagian peran ya atau tugas di setiap kelompok. Bisa jadi mungkin anak yang kurang mampu itu kurang percaya diri kurang percaya diri sehingga dia tidak bisa untuk mengeluarkan ide atau mungkin dia kurang percaya diri, dia takut salah gitu, dia ketakutan khawatir apa yang dia kerjakan mungkin salah gitu ya. Seperti itu. Tidak ada kepercayaan juga mungkin dari ketua kelompoknya itu. Berarti nanti solusinya tadi kata Bu Barza, jadi memberikan pemahaman yang lagi ya, kemudian mengingatkan mungkin ya Bu ya. Mengingatkan puas juga Bu. Jadinya sama itu harus saling menghargai apapun yang kita dapat kemarin. Juga tadi ada tutor sebaya ya Bu ya.
tutor sebaya berarti ketika dia kurang mampu, berarti temannya ikut mengasih solusi atau mengingatkan seperti itu ya Bu ya. Baik Bu Barja, tadi kita sudah flashback ya dari kegiatan pra saya, sebenarnya sudah berkaitan sama atau dengan pembelajaran yang telah Ibu Barja lakukan selama observasi sudah sangat relevan gitu ya, dari tujuan pembelajarannya, area pengembangan yang dicapainya, kemudian strategi yang sudah Ibu siapkan juga sudah sesuai dengan selama proses pembelajaran, dan untuk kedepannya strategi apa yang ingin Ibu kembangkan? Strategi yang ingin saya kembangkan adalah mungkin diferensiasinya yang lebih membuat anak itu tertarik lagi ya, produk-produk yang dihasilkan juga tidak hanya seperti gambar-gambarnya. Mungkin nanti saya akan mencari lagi agar diferensiasinya itu lebih menarik buat anak-anak. Oke, berarti tidak hanya sekedar membuat modul ajar yang berdiferensiasi, tapi berdiferensiasi yang hingga anak itu menarik ya, sehingga semua itu anak-anak turut terlibat semuanya dalam kegiatan pembelajaran. Itu aja, sekian obrolan kita atau bekerja sama ya, berkolaborasi. Terima kasih Bu Barja atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.